Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali di kanal Forum 195 di episode ke-65 yang merupakan bagian ketujuh dari topik bagaimana memahami perkenanan Allah untuk memperoleh keselamatan. Di sini kita akan bersama-sama melanjutkan pembelajaran kita mengenai karakter Allah yang berikutnya, yaitu Allah Maha Kasih pada bagian kedua. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kemaha kasih-Nya, Allah yang penuh belas kasihan mendengar tangisan roh suci manusia yang menjerit kepadanya, sehingga Dia berkenan menyelamatkan manusia. Sebagaimana Rasul Yohanes menulis di kitab Injil Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Semua kembali hanya karena kasih Allah yang begitu besar. Sekali lagi, karena kasih yang begitu besar, semua diberikan cuma-cuma, gratis, tanpa imbal balik, tanpa melakukan apapun, hanya bagi yang mau percaya. Sekali lagi, hanya bagi yang mau percaya. Mau menerima, silakan. Mau tidak menerima, silakan. Kita bebas memilih jalan mana yang kita ingini. Meskipun kerinduan Allah adalah kita meneladani jalan yang sudah Dia buka, yaitu jalan kasih karunia, hasil dari karya salib. Saudara-saudara yang terkasih, dengan memahami hal ini, kita semakin mengerti mengapa Alkitab membuat suatu dasar bagaimana menerima anugerah keselamatan. Kuncinya hanya satu, lahir baru. Suatu pembaharuan di dalam diri manusia dengan pengarahan batin yang merefer pada kekudusan seperti Bapa yang terus-menerus di sepanjang umur kita. Meningkatkan kualitas iman. Ini sangatlah penting. Mengapa? Mari kita ulang pertanyaan yang sering kita munculkan di video-video kita di kanal ini. Bagaimana mungkin kita bisa menghadap Allah dengan membawa dosa ke tempat Allah? Padahal kita sangat yakin Allah itu kudus dan suci. Jadi, di sini tidak berkaitan dengan perbuatan baik kita, sama sekali tidak. Tetapi dosa yang melekat pada kita itu yang harus kita renungkan dengan mengaitkannya dengan Allah yang Maha Suci. Jadi, jangan menyibukkan diri untuk menghitung pahala dan dosamu. Itu sama sekali tidak berguna. Dengan kata lain, jangan mencoba mencari keselamatan melalui upaya kita sendiri. Tetapi, berfokuslah pada apa yang diinginkan Tuhan, yang universal itu, dengan mendahulukan kasih di atas segalanya. Mengapa seperti itu?
Karena upaya apapun yang kita lakukan tidak akan pernah menghilangkan dosa yang selalu menempel pada diri kita. Oleh karena itulah, semua kembali kepada Allah. Apakah Dia mau memaafkan kita dan menuntun kita ke rumahnya atau tidak? Karena yang kita langgar adalah perintahnya. Inilah arti perkenanan Allah, yaitu kesediaan Allah menuntun hidup kita agar hidup bersamanya. Jadi, kacamata yang dipakai adalah kacamata Allah, bukan kacamata kita. Inilah standar hidup yang diinginkan Allah, yaitu sempurna seperti Bapanya, sebagaimana disebut di Matius 5 ayat 48. Kita bisa menipu diri kita dan orang lain dengan bergaya hidup saleh, tetapi kita tidak bisa menipu Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, perbuatan baik tidak membuat dosa hilang. Sekecil apapun dosa itu, tetaplah dosa, tidak layak di hadapan Allah. Oleh karena itulah, topik besar kita membahas tentang ini. Keselamatan hanyalah perkenanan Tuhan. Itulah kasih anugerah. Kembali kita harus sadar bahwa kita diciptakan di awalnya sempurna, tanpa dosa. Itu yang diinginkan Allah terjadi kembali di dalam diri kita. Jalan satu-satunya adalah mereformasi batin terlebih dahulu. Menerima juru selamat untuk memulai titik baru dalam hidup kita. Inilah pengertian lahir baru. Satu hal yang paling penting harus kita sadari, yang melakukan reformasi batin terhadap kita ini adalah Allah sendiri. Karena Dia pemilik pokok anggur, kita hanya ranting-ranting di pokok anggur yang bernama Yesus Kristus. Jadi, kita hanya menyesuaikan hati kita dan menerima tahapan proses lahir baru ini. Alkitab akan memberi jalan, dan kita harus semakin membuka akal budi kita untuk menerima proses pengubahan oleh Allah. Dengan membuka akal budi, proses pengikisan kesombongan hati akan dimulai. Karena inilah penyakit utama yang sebenarnya tidak disadari orang Kristen. Merasa dirinya Kristen, tetapi persekutuannya secara pribadi dengan Allah tidak terjadi. Karena kesombongan merupakan penyakit yang berakar dari hati. Hati adalah tempat roh manusia. Hatilah tempat yang harus steril, sehingga persekutuan antara roh manusia kita dengan Roh Kudus terjadi dengan baik, yaitu persekutuan roh dan di dalam tempat dan cara yang benar. Itulah kesaksian Alkitab. Saudara-saudara yang terkasih, hal inilah yang sangat sering tidak disadari orang Kristen. Sehingga yang terjadi adalah dia menunggu tahapan proses perubahan tersebut terjadi seketika. Tidak. Ini adalah proses seumur hidup. Karena tidak menyadari akan hal ini, maka orang Kristen banyak yang membuat Alkitab menjadi buku hafalan,
sudah persis seperti saudara sepupu kita. Bahkan, dia mengambil jalan pintas dengan menempuh cara berdasarkan aspek manusiawinya sendiri, pola pikirnya sendiri, bukan hasil merenung dengan akal budinya. Banyak orang Kristen mati-matian membentuk karakternya sendiri, seperti melembutkan gaya bicara, banyak tersenyum, dan lain-lain. Bukan itu yang dimaksud dengan kelahiran baru. Tetapi melalui proses pengenalan yang mendalam terhadap Yesus Kristus dan perubahan pola pikir dari apa yang telah dilakukan Tuhan Yesus Kristus dan apa yang dimintanya dari kita. Tanpa kelahiran baru di dalam diri kita, karya salib tidaklah berguna untuk kita. Kita tetap bukan Kristen, bukan pengikut Kristus. Salib hanya menjadi hiasan semata. Marilah kita memeriksa salib hati kita masing-masing. Kita sudah diselamatkan. Kita menerima kasih Allah kita. Menjaga keselamatan itu supaya jangan dicuri iblis. Dengan keselamatan yang kita peroleh, kita menjalani kehidupan kita sehari-hari dengan cara hidup yang baru. Iblis tidak akan mampu mengambil apabila kita selalu di dalam genggaman Allah, selalu berpegang kuat pada pokok anggur yang benar itu, supaya hidup kita berbuah banyak. Saudara-saudara yang terkasih, jatuh bangun dalam kehidupan adalah ujian untuk mematangkan iman. Fokuslah kepada Yesus Kristus sambil menjalani hidup kita di dunia ini. Tekun berdoa untuk menjalin komunikasi dengan Tuhan, dan kita memohon dijauhkan dari pencobaan. Tuhan menilai hati kita. Yang dilihatnya adalah kebersihan hati kita dalam menjalani hidup. Hati yang semakin bersih mengindikasikan kualitas iman yang semakin meningkat. Ini tampak dari semakin bersinarnya roh manusia kembali. Pikiran kita semakin mudah memahami Allah dari informasi yang disampaikan oleh roh manusia yang kita miliki. Sinar roh kita akan semakin terang. Pikiran kita juga semakin cerah karena dikuasai oleh roh manusia kita. Ini akan tampak dari perilaku dan perbuatan kita yang sudah berubah. Inilah yang dikatakan semakin berbuah lebat. Cahaya kemuliaan Allah mulai memancar keluar dari dalam diri kita. Semua ini berlangsung tanpa kita sadari. Semua ini hanya dapat dilihat melalui sukacita manusia lainnya, melalui roh manusianya, dan Allah turut hadir menyaksikan. Kehadiran Allah tampak dalam bentuk sukacita dan damai sejahtera. Apakah itu semua bisa terjadi? Dalam video-video berikutnya nanti, kita akan bersama-sama menyelaminya dengan lebih seksama. Sekarang, marilah kita melihat sebuah kisah yang terjadi di kalangan rahib yang memperlihatkan sebuah pepatah sederhana. Allah bisa
karena biasa. Kebiasaan yang terbentuk karena menekuni sepenuh hati. Semua terjadi tanpa kita menyadari telah menjadi sebuah karakter baru di dalam diri kita. Inilah sebenarnya prinsip seluruh pengajaran Yesus Kristus, setia dan bertekun. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kisah ini menceritakan dua orang rahib yang hidup bersahabat di dalam lingkungan biara mereka. Sebuah biara yang jauh dari hiruk-pikuk hidup keseharian. Pada suatu hari, dua orang sahabat ini berjalan-jalan di lingkungan biara sambil memetik sayuran yang akan mereka jual ke pasar, dan sebagian untuk mereka. Setelah lelah, mereka beristirahat di atas dua buah gundukan batu. Mereka berbincang. Tiba-tiba, salah seorang berkata, "Bagaimana kalau kita sekarang melakukan hal yang sering dilakukan orang di luaran sana?" Temannya menyahut, "Apa yang mau kita lakukan?" Rahib yang pertama berkata lagi, "Ya, kita lakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan di sini." Rahib yang kedua menyahut lagi, "Sesuatu seperti apa? Semua yang dilakukan orang di sana kita lakukan juga di sini. Kita bangun pagi, mandi, makan, bekerja, dan tidur. Semua sama." Rahib yang pertama berpikir keras. Tiba-tiba dia berteriak, "Mari kita bertengkar, kita ribut." Rahib kedua menyahut lagi, "Bertengkar? Bagaimana melakukannya?" Rahib pertama kembali berpikir, mencari ide, lalu dia mengambil sebuah batu dan berkata, "Kita coba seperti ini. Mari kita memperebutkan batu ini. Masing-masing kita mengakui bahwa batu ini adalah milik kita. Kita bertengkar untuk mempertahankannya." Rahib kedua masih belum mengerti. Dia berkata, "Bagaimana caranya?" Lalu rahib yang pertama meletakkan batu tersebut di sebuah batu besar di samping mereka. Dia berkata, "Mari kita memperebutkan batu ini dengan mengaku bahwa batu ini milik kita sendiri. Nanti batu ini akan kukatakan milikku, dan kau harus membantahnya dan mengaku bahwa itu milikmu. Dengan demikian kita bertengkar." Rahib kedua masih bingung. Dia berkata, "Tunjukkanlah caranya." Rahib pertama mengambil batu tersebut dan berkata, "Batu ini milikku." Rahib kedua menatap wajah sahabatnya dengan penuh kasih, dan dia berkata dengan polos, "Ambillah untukmu, sahabatku, bila itu menyenangkan hatimu." Inilah sebuah ajaran sederhana, berdasarkan sebuah kebiasaan yang baik, yang terbentuk tanpa disadari. Perbuatannya menyenangkan hati orang lain. Kasih memang menyelesaikan banyak perkara. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah titik kesempurnaan yang akan semakin sempurna terus
yang bisa kita capai dengan seluruh talenta yang diberikan Allah kepada kita di sepanjang hidup kita di dunia ini. Titik kesempurnaan ini tidak akan sama di tiap masing-masing orang. Bagaimana memaksimalkan talenta yang sudah ada diberikan Allah, itulah kuncinya. Semua tergantung pada kebersihan dan ketulusan hati kita dalam menjalani hidup. Inilah penilaian dalam skala mata Allah. Allah menilai terangnya sinar dari roh manusia, bukan dari banyaknya kebaikan yang dilakukan manusia. Jangan pernah memakai skala mata manusia, karena kita tidak bisa menipu Allah. Sampai pada akhir pertandingan hidup kita di dunia ini, Dia akan memenangkan kita dengan menyempurnakan kita dengan kesempurnaan yang dari Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dari mulai titik akhir kita masing-masing, supaya kita layak di hadapan Allah. Sebagaimana tertulis di Matius 5 ayat 48, yang merupakan suatu proses belajar mandiri untuk mencapai kesempurnaan yang diinginkan Allah, yaitu harus sempurna seperti Bapa. Amin. Tuhan memberkati. Marilah kita masuk ke saat teduh sejenak.